Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tattasilul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas 3 tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas permukaan bumi ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Namun kemuliaan manusia ini tergantung apakah ia sanggup menjalankan tugas ataupun peran penting yang Allah berikan kepadanya ataupun tidak. Bila tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat 4 sampai 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami tempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan kebajikan, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah yang pertama menciptakan manusia di atas permukaan bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah kepada Allah merupakan tugas pokok bagi manusia. Sehingga apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia lakukan, apapun yang ia jalani, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua apa yang ia jalani ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaratnya, kalau kita mau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas semata-mata ingin menjalankan agama. Itulah syarat yang pertama kalau kita ingin amalan kita diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, "Man ahadatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu perkara yang tidak ada dasarnya dari urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 2 syarat ketika kita mau amalan kita diterima oleh Allah. Kemudian tujuan yang kedua Allah ciptakan manusia adalah menjadi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menciptakan khalifah di bumi." Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi fungsi khalifah adalah menjalankan ataupun menegakkan nilai-nilai kebenaran dan juga keadilan, dan mensyiarkan
kebaikan kepada manusia. Itulah fungsi daripada khalifah. Kemudian yang ketiga, tujuan Allah menciptakan manusia di atas permukaan bumi adalah untuk dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, dan kami pasti akan menguji engkau, menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, dan kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan dan lain sebagainya. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengetahui orang yang benar-benar beriman kepada Allah ataupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Seorang guru kalau cinta, sayang kepada muridnya pasti akan diberikan soal-soal ujian kepada muridnya. Tujuannya apa? Agar guru tersebut mengetahui apakah muridnya telah mengerti, memahami ataupun tidak. Begitu halnya sedikit dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.